Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video ini, lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang konsep dasar domain, trees, dan forest. Jadi kita harus kenal dulu konsep dasar dari dunia Microsoft. Ada domain, trees, dan forest. Nah, pertama domain. Nah, ini salah satu dari domain, ada yahoo.com, ada facebook.com. Ya, ini disebut sebagai domain. Nah, jadi sesuatu yang dinamai dengan .com, .co, .id, atau .org. Nah, ini yang disebut dengan domain. Misalnya ya, ini contoh nama domain sukasuka.com. Ini yang disebut dengan domain. Dan ada yang namanya subdomain. Misal di sales.sukasuka.com. Ya, ini jadi dia punya divisi namanya sales. Jadi ditaruh subdomain sales. Nah, kemudian ada lagi technical.sukasuka.com dan berbagai macam subdomain yang lainnya, tergantung dari kebutuhan dari penggunanya. Ini adalah contoh-contoh domain. Sekarang kita akan bahas yang namanya trees. Nah, trees artinya pohon. Jadi di dalam dunia Microsoft Network ada yang namanya trees atau pohon. Ini dilambangkan dalam bentuk segitiga. Nah, ini contohnya. Ini yang disebut dengan tree. Ini mempunyai banyak cabang. Ini bisa punya cabang lagi di bawahnya. Kemudian ada di kanan juga. Nah, ini gambaran dalam dunia Microsoft Network. Jadi konsep tree ini adalah menggambarkan sebuah organisasi. Misalkan domain utama sukasuka.com. Kemudian dia punya
divisi lain. Jadi ada subdomainnya yaitu sales.sukasuka.com, dan ada subnya lagi, misalkan namanya finance.sukasuka.com. Jadi yang sales dan finance ini adalah subdomain dari sukasuka.com. Ini di dalamnya ada server, ada klien, ada database server, dan berbagai macam objek lainnya. Nah, ini ada objek. Nah, objek bisa berisi OYO atau Organizational Unit. Kemudian ada users, ada komputer, ada group, ada konteks, kemudian shared folder, dan ada shared printer. Ini yang disebut dengan objek di dalam sebuah trace. Nah, jadi ini mempunyai masing-masing objeknya tersendiri. Contohnya di sukasuka.com, di dalamnya pasti ada komputer klien, kemudian mempunyai server, kemudian ada server lain atau database server. Nah, ini yang sukasuka.com, dia ada klien, ada server database. Masing-masing trace ini terhubung dengan satu yang lain. Mereka terhubung lewat sebuah aturan yang namanya trust relationship. Nah, ini kita kasih garisnya. Garis ini disebut dengan trust relationship. Ini jadi masing-masing tree ini yang ada di sini terhubung dengan pusatnya melalui sebuah aturan trust relationship. Dan di dalam trace ini di sukasuka.com dan di bawahnya ini tergabung menjadi satu yang namanya forest. Ini yang disebut dengan forest. Satu lingkaran ini disebut dengan forest. Di dalam forest ada tree. Ini adalah root tree. Di bawah ini adalah subdomainnya yang merupakan dan semua informasi yang tersimpan di root tree. Kemudian finance dan sales ini tersimpan di dalam suatu tempat yang disebut dengan global catalog. Global catalog ini adalah berisi informasi tentang objek-objek apa saja yang ada pada semua tree yang ada pada forest ini.
Nah, kita membuat contoh satu lagi, misalkan di sini ada saya suka.com. Nah, ini adalah domain tersendiri. Jadi dia punya tree sendiri. Nah, ini juga punya yang namanya objek-objek di dalamnya. Ada user, kemudian ada server, dan ada database servernya. Nah, misalkan ini mau gabung dengan sukasuka.com. Nah, yang di sukasuka.com ini harus membangun trust relationship. Nah, meskipun mereka mempunyai nama domain yang berbeda, itu tidak masalah, karena dengan membangun trust relationship ini mereka itu bisa berbagi informasi yang sama. Mereka akan mempunyai global catalog yang sama. Nah, jadi ini gambaran ketika menjadi satu forest yang baru. Dia berada pada satu forest yang sama, dan masing-masing tree-nya berada pada satu root yang sama. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang domain, tree, dan forest. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.